Saling balas serangan antara Israel dan Iran seolah mengalihkan mata dunia dari kesepakatan gencatan senjata yang sejatinya terus berjalan. Yaps, para mediator sedang mengusahakan tidak hanya satu, tapi dua gencatan senjata sekaligus. Yakni gencatan senjata antara Israel Hamas serta Israel Hizbullah. Kedua konflik itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan terancam berubah menjadi perang regional yang lebih luas. Terkini, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan bertemu di ibu kota Qatar, Doha, pada Senin 28 Oktober 2024. Siapa saja pemain kunci yang terlibat dalam negosiasi tersebut? Dan kendala apa yang membuat gencatan senjata tak kunjung dapat dilakukan? Mari kita mulai pembahasan dari jalannya perundingan gencatan senjata antara Israel Hamas yang tak kunjung dilakukan lagi sejak 1 Desember 2023. Dikutip dari New York Times, dalam negosiasi ini Qatar dan Mesir menjadi perwakilan Hamas yang tidak berpartisipasi langsung dalam perundingan tersebut. Qatar diwakili oleh Perdana Menteri mereka, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, yang telah terlibat secara intensif dalam perundingan tersebut. Sementara negosiator utama Mesir adalah Jenderal Abbas Kamel yang baru-baru ini dicopot dari jabatan sebagai kepala intelijen. Hal ini membuat perannya dalam perundingan tersebut menjadi tidak jelas. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi juga terlibat dalam negosiasi. Lalu Tel Aviv diwakili oleh Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Mossad, David Barnea, sebagai negosiator utama, bersama dengan Kepala Shin Bet Ronen Bar dan seorang jenderal militer Nitzan Alon. Sementara Amerika mengirimkan Direktur CIA William J. Burns bersama dengan Koordinator Timur Tengah Gedung Putih Brett McGurk. Lalu apa yang saat ini sedang dibahas? Intinya, mereka sedang membahas detail gencatan senjata. Gagasan utamanya adalah penarikan personel Israel Defense Force atau IDF dari Gaza, sementara Hamas akan membebaskan sekitar 100 sandera yang tersisa di Gaza sebagai imbalan atas tahanan Palestina yang dipenjara di Israel. Namun perundingan ini menemui sejumlah kendala dalam menentukan syarat-syarat spesifik, seperti ketentuan, jangka waktu, dan rincian penarikan pasukan Israel. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab di Gaza setelah Israel menarik pasukannya, juga rincian pertukaran sandera dengan tahanan. Hamas bersikeras IDF harus menarik militernya secara penuh dan permanen dari Gaza. Sementara Israel ingin gencatan senjata hanya berlangsung sementara agar pasukannya dapat menumpas Hamas hingga tuntas. Israel juga ingin menguasai koridor Philadelphia untuk memastikan Hamas tidak dapat lagi menyelundupkan senjata. Para negosiator berharap Hamas bersifat lebih diplomatis setelah tewasnya pemimpin mereka Yahya Sinwar. Namun Hamas tetap teguh dengan pendirian mereka. Sementara Netanyahu disinyalir menunggu hasil pemilu Amerika Serikat karena Israel diyakini akan menerima lebih banyak dukungan jika Donald Trump kembali menduduki kursi kepresidenan. Selanjutnya, negosiasi gencatan senjata Israel Hizbullah memiliki dinamika yang sedikit berbeda. Sosok pemimpin baru Hizbullah, Naim Qassem, yang naik menggantikan Hasan Nasrallah, mengisyaratkan keterbukaannya terhadap gencatan senjata. Sama seperti Hamas, Hizbullah juga tidak terlibat langsung dalam negosiasi. Sebagai perantara dengan Amerika Serikat, Hizbullah diwakili oleh juru bicara Parlemen Lebanon, Nabi Berri. Sementara Gedung Putih mengutus pejabat kebijakan energi mereka, Amos Hochstein. Sebagai informasi, Washington mengklasifikasikan Hizbullah sebagai organisasi teroris, sehingga pejabat mereka dilarang berkomunikasi langsung dengan pejabat Hizbullah siapapun. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati terlibat dalam negosiasi dengan mediator internasional. Di lain sisi, para pejabat Israel tidak bernegosiasi secara langsung dalam perundingan ini. Hochstein yang bertindak sebagai mediator berkomunikasi langsung dengan Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant terkait perkembangan yang terjadi. Lalu apa saja yang dibahas dalam negosiasi tersebut? Dari pihak pemerintah Lebanon ingin menghidupkan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 yang sukses mengakhiri perang kedua negara pada tahun 2006 lalu.
Resolusi ini pada intinya menyerukan pasukan Israel untuk menarik diri dari Lebanon. Selanjutnya di wilayah Lebanon Selatan hanya ada pasukan penjaga perdamaian PBB alias UNIFIL dan tentara Lebanon yang dapat beroperasi. Selanjutnya resolusi itu juga mensyaratkan perlucutan senjata Hizbullah. Masalahnya resolusi ini tidak pernah ditaati baik oleh Hizbullah maupun Israel. Bukannya melucuti senjata dan menarik diri dari Lebanon Selatan, mereka malah membangun persenjataan dan menjadi milisi dengan persenjataan terbaik di dunia. Hizbullah berkilah kehadirannya di zona demilitarisasi dapat dibenarkan karena Israel tidak menarik diri dari wilayah sengketa yang dikenal sebagai Shebaa Farms. Israel mengklaim wilayah itu adalah bagian dari dataran tinggi Golan yang direbutnya dari Suriah pada tahun 1967. Tel Aviv juga ingin syarat yang menyatakan mereka dapat menginvasi Lebanon lagi jika ketentuan dalam perjanjian itu dilanggar. Adanya desakan inilah yang menjadi titik kritis utama dalam jalannya negosiasi. Gencatan senjata di Timur Tengah menemui sejumlah kendala. Dalam negosiasi Israel-Hamas, kelompok yang berbasis di Gaza itu ingin adanya gencatan senjata permanen. Sementara Israel ingin gencatan senjata hanya berlangsung sementara agar pasukannya dapat menumpas Hamas hingga tuntas. Sementara di perundingan Israel-Hizbullah, dari pihak pemerintah Lebanon ingin resolusi 1701 diaktifkan kembali. Masalahnya, resolusi itu bahkan tidak pernah dipatuhi oleh kedua belah pihak. Tel Aviv juga ingin syarat yang menyatakan mereka dapat menginvasi Lebanon lagi jika ketentuan dalam perjanjian itu dilanggar. Berbagai kendala ini membuat gencatan senjata tak kunjung dapat terlaksana. Akankah perdamaian dapat diusahakan di Timur Tengah? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.